Komitmen Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga ketahanan pangan terus dibuktikan. Upaya tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Gubernur Sumsel Haji Hermanderu memulai launching penanaman jagung dalam rangka program ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung di lahan Sekolah Polisi Negara atau SPN Betung, Kabupaten Banyuasin. Dia mengungkapkan, upaya itu juga merupakan bukti kolaborasi semua pihak yang ada di Sumsel, termasuk aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI. Penanaman jagung tersebut digadang-gadang merupakan pertama kali dilakukan pihak kepolisian di Indonesia. Dia pun menjelaskan, penanaman jagung tersebut ditargetkan akan dilakukan di 200 hektar lahan kosong milik Polda Sumsel, salah satunya di sekitar lingkungan SPN Betung, Kabupaten Banyuasin. Tujuan dari upaya ini untuk menekan impor jagung dan perlahan-lahan Sumsel akan meningkatkan ekspor komoditas jagung ini, imbuhnya. Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Tony Harmanto mengatakan, langkah penanaman jagung di lahan milik Polda Sumsel tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Ia mengungkapkan di SPN sendiri, pertanian memang telah lama dilakukan. Sedikitnya ada 130 hektar lahan di SPN Betung yang dimanfaatkan untuk pertanian. Kita memang telah lama memanfaatkan lahan kosong di SPN ini untuk pertanian, termasuk perkebunan buah dan lain-lain, paparnya. Saat berada di Kalimantan Timur atau Kaltim, Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu bersilaturahmi dengan Ikatan Keluarga Besar Sriwijaya atau IKBS yang ada di Kalimantan Timur. Dalam silaturahmi yang berlangsung di Ballroom Hotel Senyiur tersebut, hadir juga Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Bengkulu Rohidin Hersya. Di kesempatan tersebut, Hermanderu mengukuhkan secara simbolis Ketua IKBS terpilih, yang nantinya secara resmi akan dilantik pada bulan Mei 2022. Dalam arahannya, Gubernur Hermanderu mengharapkan warga perantau yang berasal dari Sumatera bagian selatan atau Sumbaksel yang ada di Kaltim dapat memberikan kontribusi positifnya dalam memajukan daerah tersebut. Selain itu, dia minta agar adat istiadat daerah asal tetap dipelihara jika perlu diperkenalkan pada masyarakat setempat. Hermanderu juga menegaskan, melalui silaturahmi ini akan terus terjalin tali persaudaraan yang erat antara sesama perantau asal Sumbaksel di Kalimantan Timur. Jadikan IKBS Kaltim ini sebagai wadah untuk memperkuat tali persaudaraan sesama perantau di Sumbaksel, dan jadikan wadah ini sebagai tempat koordinasi dan sinergi dalam membangun IKN sesuai dengan profesi dan tugas kita masing-masing. Pungkas Hermanderu. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu bersama seluruh gubernur provinsi di Indonesia mengikuti prosesi penyerahan penyatuan tanah dan air di titik 0 km Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan langsung Presiden Joko Widodo, Senin 14 Maret 2022. Untuk diketahui, tanah yang dibawa oleh Gubernur Hermanderu ke titik 0 Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara diambil dari tanah bumi Sriwijaya, tepatnya di Bukit Siguntang Mahameru, yang merupakan situs sejarah di masa Kerajaan Sriwijaya. Sedangkan air sebanyak 2 liter yang juga dibawa serta ke IKN, air yang bersumber dari Sungai Musi yang merupakan muara dari 9 sungai atau Batanghari 9 yang ada di Sumsel, di mana filosofinya adalah sungai merupakan urat nadi masyarakat bumi Sriwijaya. Pada kesempatan itu, Gubernur Hermanderu menyerahkan kendi berisi 1 kg tanah dan 2 liter air yang dibawanya dari bumi Sriwijaya dengan menggunakan tempayan dan kendi ukuran kecil, diserahkan Hermanderu kepada Presiden RI Jokowi. Selanjutnya, air dan tanah yang diserahkan Gubernur Hermanderu dimasukkan Presiden Jokowi ke tempayan ukuran besar yang ada di hadapannya, bercampur dengan tanah dan air yang dibawa oleh para gubernur se-Indonesia. Di mana sebelumnya yang mendapatkan kesempatan pertama kali menyerahkan air dan tanah kepada Presiden adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diakhiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Haji Isran Nur. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Haji Mawardi Yahya
mengikuti rapat koordinasi pembahasan kasus COVID-19 dan evaluasi PPKM di luar Jawa, Bali secara virtual bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Usai rapat, Wagub menginstruksikan Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Selatan bergerak bersama, gotong royong mewujudkan percepatan vaksinasi di Sumsel, sekaligus memanfaatkan semaksimal mungkin vaksinasi yang sudah habis masa pakainya. Menurutnya, dengan vaksinasi lengkap tentu akan memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Apalagi saat ini pemerintah sudah mulai mengendorkan sejumlah pembatasan, namun tetap disiplin prokes. Terkait percepatan vaksinasi ini, Wagub Mawardi mengatakan akan segera melakukan rapat bersama gubernur, dengan harapan nantinya agar dapat mengarahkan bupati atau wali kota dan unsur muspida di wilayah Sumsel dapat mengejar target vaksinasi dan penyaluran vaksin yang ada. Sekarang ini sasarannya susah, makanya kita himbau semua orang untuk gotong royong, mengajak masyarakat yang belum vaksin untuk divaksin, katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Lesti Nuraini mengatakan saat ini pihaknya tengah mengupayakan agar vaksin yang akan expired segera dihabiskan dengan cara gotong royong. Namun memang karena capaian vaksin di Sumsel sudah tinggi, yaitu 92% untuk dosis 1 dan 68% untuk dosis 2, maka mencari sasaran juga membutuhkan kerja yang ekstra. Meski begitu, kata Lesti, pihaknya tetap optimis, apalagi selama ini sudah ada program keroyokan vaksin bersama TNI, Polri, agar dimaksimalkan lagi mulai dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan, hingga RT dan RW. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana dengan baik. Kita harap masyarakat juga mendukung percepatan vaksinasi. Yang merasa belum divaksin segera ke tempat fasilitas pelayanan kesehatan untuk divaksin, jelasnya.